Realme Narzo 50i adalah versi LED dari Narzo 50A. Oleh sebab itu, sok yang disematkan ada di level sedikit di bawah sok miliki Narzo 50A. Namun, sok tersebut sudah mampu mengakomodasi penggunaan harian dengan lancar. Mi melakukan penyegaran satu ponsel yang sudah mereka luncurkan pada 2020. Ponsel yang mereka segarkan itu adalah Realme C11 2021. Ponsel 1 jutaan ini punya beberapa hal yang berbeda dibanding Realme C11 yang dirilis pada 2020. Di antaranya adalah layar, sok, sensor, dan kamera. Yang diandalkan Realme dari HP ini tentu saja kapasitas baterai yang besar. Selain itu, Realme C11 2021 punya desain yang tahan percikan air dan build quality yang bagus. Polesan matte pada bodinya menjadikan pengalaman menggegamnya jadi menyenangkan. Hal yang kurang dari HP ini mungkin hanya masalah performa yang kurang bertenaga untuk dipakai bermain game secara intens. Redmi 9T menjadi HP Xiaomi yang baru dirilis 2021. Berada di lini HP Redmi 9 series, HP ini menawarkan spesifikasi yang lebih meningkat dari generasi sebelumnya. Lihat saja baterainya yang kini sudah berkapasitas 6000 mAh sehingga punya daya tahan yang lebih lama. Baterai ini juga didukung pengisian cepat 18 Watt dengan charger output 22 Watt. Dari sisi performa Redmi 9T ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan kapasitas memori RAM 4 atau 6 GB dan ROM 64 atau 128 GB. Untuk kamera, Redmi 9T hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama beresolusi 48 megapiksel, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Layar juga menjadi daya tarik dari Redmi 9T. Pasalnya sudah menggunakan resolusi Full HD Plus dengan bentang seluas 6,53 inci. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass 3. Penerus Redmi 9 akhirnya terlahir pada Agustus tahun 2021. Ia adalah Redmi 10 yang dirilis dengan harga retail mulai 2 juta. Redmi 10 membawa cukup banyak peningkatan dibanding pendahulunya. Hal pertama yang jadi sorotan adalah laju penyegaran 90 Hz. Dukungan refresh rate 90 Hz ini menjadi yang pertama buat seri Redmi. Kemudian, sisi dapur pacu Redmi 10 juga ditingkatkan dengan sok gaming kelas menengah, yakni MediaTek Helio G88. Sok ini 14% lebih optimal ketimbang Helio G80 yang dipakai Redmi 9. Peningkatan tidak berhenti di situ, sebab Xiaomi juga menyematkan kamera utama 50 megapiksel, seeker stereo, kemampuan menyetel audio resolusi tinggi, hingga teknologi pengisian balik. Fitur yang terakhir membuat HP ini bisa mengecas perangkat lain dengan output 9 Watt. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu, terutama soal sok yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85. Inilah Realme C21y, sebuah ponsel 1 jutaan yang berkualitas. Sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland jadi jaminan bahwa HP ini bakal tetap sip dipakai selama 3 tahun, bahkan bisa lebih. Itu juga menjadi alasan mengapa Realme C21y cocok buat pelajar. Selain harganya yang murah, kemudian, para pelajar juga akan lebih nyaman menatap layar HP ini karena bentangnya cukup luas, 6,5 inci, dan tajam. Jangan lupa pula bahwa pelajar juga butuh hiburan di sela-sela belajar secara daring. Untungnya, sok UNI SoC Tiger T610 yang tersemat di dalam Realme C21y cukup mumpuni untuk menjalankan game-game HD masa kini. Soal daya, tak usah khawatir karena baterai 5000 mAh bakal siap menjaga nyala HP sampai seharian. Oppo A15s yang berukuran 6,52 inci. Layar ini mengangkat konsep water drop eye protection screen. Badannya ringan, tipis, dan nyaman digenggam dengan penutup belakang 3 dimensi. Disokong dengan sensor sidik jari dan eye face unlock.
membuat perangkat yang dirilis Desember tahun 2020 ini dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan atau pandangan sekilas. Soal kecanggihan baterai, Oppo A15s mampu menemani penggunanya sepanjang hari berkat ditanamkannya baterai LiPo 4230 mAh, dioperasikan oleh chipset MediaTek Helio P35, dengan pelayanan RAM 4GB dan ROM 64GB. Bagi para gamer tampaknya akan semakin anteng karena Oppo A15s disusupkan HyperBoost 2.1, yang dapat meningkatkan kinerja game dan respons sentuh. Tahun ini Xiaomi langsung bergerak cepat dengan merilis HP terbaru. Tanggal 21 Januari kemarin, Xiaomi Indonesia akhirnya memboyong Poco M3 ke tanah air. HP Xiaomi terbaru 2021 ini hadir dengan spesifikasi tinggi namun dibanderol harga yang terjangkau. Spesifikasi Poco M3 diotaki prosesor Snapdragon 662 dengan sokongan RAM 4GB dan 6GB, sangat mumpuni untuk aktivitas sehari-hari hingga gaming. Di sisi kamera, Poco M3 menawarkan 3 kamera belakang yang terdiri dari resolusi 48MP super pixel, 2MP macro dan 2MP depth. Fitur menarik lainnya adalah kapasitas baterai yang besar, di mana di dalamnya sudah tertanam baterai 6000 mAh dengan teknologi high charge cycle battery dan fast charging 18 watt. Infinix Smart 6 adalah smartphone penerus Infinix Smart 5. HP 1 jutaan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang lebih sering menghabiskan waktu untuk kegiatan daring, seperti pelajar, freelancer, hingga pekerja lapangan yang butuh akses internet mobile. Ada dua aspek yang diandalkan Infinix dari ponsel ini. Pertama, adalah layarnya yang lebar dengan tingkat kecerahan 500 nit. Layar ini memungkinkan HP digunakan secara outdoor sekalipun pada siang hari terik. Kedua, yakni ketahanan baterainya, berbekal kapasitas 5000 mAh. Baterai Infinix Smart 6 diklaim bisa bertahan hingga 31 jam dalam skenario telepon. Untuk performa, chipset Unisoc SC9863A, RAM 2GB, dan sistem operasi Android edisi Go sudah cukup membuat HP ini lancar dipakai untuk menjalankan berbagai tugas, asalkan aplikasi yang dibuka tidak banyak-banyak. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 IJ Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz. Pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh. Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 watt. Infinix membuka lembaran baru perjalanan ponsel Hot Series dengan meluncurkan Infinix Hot 11 pada Oktober tahun 2021. Sebagaimana ponsel Hot Series sebelumnya, ponsel ini ditujukan untuk mengisi segmen kelas menengah. Infinix pun mematok harga HP ini cukup terjangkau, yakni hanya 1 jutaan saja. Harga tersebut sesuai dengan fitur dan spesifikasi yang dibawanya. Beberapa di antaranya yang diunggulkan adalah layar lebar dengan bentang 6,6 inci Full HD+, baterai besar 5200 mAh, dan SoC gaming kelas menengah MediaTek Helio G70. Infinix mengklaim, baterai yang dibawa si ponsel dapat bertahan hingga 14 jam untuk main game. Infinix memang spesialis membikin ponsel 1 jutaan. Contohnya saja Infinix Hot 11 Play yang dirilis dengan harga 1 jutaan. Ponsel ini menawarkan layar besar 6,82 inci yang asyik untuk menonton film. Apalagi baterainya juga besar, 6000 mAh, bikin mata tak bisa lepas dari layar smartphone. Desain HP ini pun cukup oke dengan build quality yang kokoh ala smartphone Infinix. Soal fotografi,
Infinix kini sudah punya algoritma yang bagus dalam meracik komposisi warna. Anda bisa mengandalkan kamera belakang dan kamera depan HP ini untuk mengabadikan momen penting. Samsung memang tahu bahwa pasar smartphone Indonesia tidak cuma kelas menengah dan kelas atas. Ada juga pasar terjangkau yang ada di kisaran 1 jutaan. Kesadaran akan hal itu membuat Samsung konsisten menghadirkan HP seri Galaxy A0X Core terbaru. Mereka meluncurkan Samsung Galaxy A03 Core. Benar bahwa HP ini punya spesifikasi rendah. Hal itu terlihat dari SoC Unisoc SC9863A yang disematkan tidak memiliki inti CPU dengan arsitektur Cortex A7X. Namun, untuk pemakaian kasual seperti berkirim pesan dan menonton video, ponsel ini sudah memadai. Lihat dari dapur pacunya yang menggunakan chipset dari Unisoc, mungkin sekilas mengingatkan kita akan HP lokal seperti Advan. Tapi hal ini patut dimaklumi, mengingat HP Android Nokia C20 ini masih dibanderol dengan harga di bawah 2 juta. Meski murah, ponsel ini bukan berarti tidak punya kelebihan yang unggul dibandingkan HP pesaing. Desain bodinya yang stylish lah yang menjadi daya tarik utama ponsel. Hadir dalam dua varian warna yang menarik seperti sen yang bernuansakan kuning padang pasir dan juga dark blue dengan warna biru gelap yang menghanyutkan. Belum lagi, karena ini HP Nokia, tentu pengguna bisa mengekspektasikan build quality yang kokoh sekalipun pada jajaran HP murah seperti seri C. Berada di harga murah tidak mencegah Nokia C10 untuk punya kualitas yang diinginkan oleh para fansnya. Desainnya yang begitu memesona bertemakan Nordik, sungguh menyamarkan kesan murah yang ada pada HP ini. Kendati hadir dengan RAM kecil, ponsel menggunakan Android 11 Go Edition yang lebih ringan dari rilisan Android reguler. Di kamera belakang dan depan sama-sama menawarkan resolusi 5 megapiksel. Mengingat harganya yang murah, memang belum dibekali dengan lensa Zeiss Optics, tapi untuk di kelas harganya, hasil kamera Nokia C10 tetap terjaga kualitasnya. Pengguna juga masih bisa dimanjakan dengan kehadiran LED flash untuk mengambil foto pada malam hari. Nokia C20 Plus bisa menjadi alternatif lain bagi Anda yang sedang mencari ponsel Nokia berbasis Android. Tidak hanya itu, Android yang dipakainya juga sudah edisi 11 sehingga banyak fitur dan menu terbaru. Pada dapur pacu dari ponsel ini dikudai oleh Unisoc. Seperti halnya ponsel pintar masa kini, Nokia C20 Plus punya layar lebar yakni 6,5 inci dengan panel berteknologi IPS LCD. Ponsel berdaya 4950 mAh dengan sistem pengisian 10 Watt ini, menawarkan ruang penyimpanan dengan kapasitas RAM 3 GB dan memori internal 32 GB. Nokia C20 Plus tampil anggun dalam balutan dua warna yaitu Ocean Blue dan Graphite Black. Samsung Galaxy A03s adalah sebuah ponsel di kelas harga entry level yang harganya masih berada di rentang 2 juta. Untuk itu, Anda pun akan mendapatkan beragam spesifikasi yang sederhana namun tetap layak untuk kelas harganya. Kendati hanya gunakan Helio P35, tapi SoC tersebut merupakan peningkatan dibanding Galaxy A02s yang hanya menawarkan Snapdragon 450. Ini juga merupakan segelintir ponsel seri Galaxy A0X yang sudah menyuguhkan sensor sidik jari. Untungnya juga, sensor ini terletak pada bagian samping alih-alih di belakang. Hal ini berimbas baik pada estetika desain bodi belakang yang lebih clean dan minimalis. Galaxy A03s sayangnya memiliki kekurangan di bagian layar. Meski hadirkan bentang layar berukuran 6,5 inci yang tergolong besar, resolusinya hanya HD+ alias 720x1600 piksel. Ketajamannya tentu tidak sebagus layar dengan Full HD+ yang sudah banyak dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya. Vivo pernah punya produk bernama Y15 yang diluncurkan pada 2019. Kini HP tersebut menemui penerusnya dengan nama Vivo Y15s. HP ini telah dipajang di situs resmi Vivo Indonesia. Bandrol harga yang disematkan untuk HP ini adalah 1,8 jutaan. Berkaca pada harganya, Vivo Y15s masuk dalam kategori kelas entry. Oleh sebab itu, spesifikasi yang dibawanya memang tidak luar biasa.
Namun, Vivo mengambil langkah tepat, yakni memadukan hardware yang biasa-biasa saja dengan sistem operasi Android 11 Go yang ringan. Sistem operasi ini menghadirkan sebuah sistem Android yang memang dioptimalkan untuk ponsel dengan spek rendah. Imbasnya, performa harian ponsel ini masih bisa diandalkan. Setelah puas dengan kesuksesan Galaxy M11, Samsung akhirnya merilis produk baru bernama Galaxy M12. Perangkat ini siap menggemparkan industri perponselan berkat spesifikasi canggihnya seperti baterai badak yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 15 Watt, Samsung Galaxy M12 mengutus chipset Exynos 850 yang berfabrikasi 8 nanometer dan Mali G52 sebagai kartu grafisnya. Sistem operasi yang dipasangnya sudah Android 11 dengan sistem antarmuka One UI Core 3.1. Perangkat ini juga tersedia dalam beberapa kombinasi ruang penyimpanan mulai dari RAM 3 GB dengan internal 32 GB. HP Samsung 1 jutaan terbaru rilisan 2021 adalah Samsung Galaxy M02. HP ini mengandalkan pada baterai besar dengan kapasitas 5000 mAh yang bisa menemani aktivitas seharian. Untuk yang hobi nonton film, layarnya juga cukup besar dengan bentang 6,5 inci berjenis PLS Infinity V display dan resolusinya HD+. Apalagi sudah ditemani teknologi audio Dolby Atmos, semua jadi lebih seru. Yang suka foto, Samsung Galaxy M02 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 13 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie memiliki resolusi 5 megapiksel. Performa Samsung Galaxy M02 mengandalkan pada prosesor MediaTek MT6739W yang didukung RAM 2 GB dan ROM 32 GB. Kalau lagi cari HP Nokia bersistem operasi Android keluaran terbaru, maka Nokia C01 Plus bisa menjadi jawabannya. Apalagi ponsel ini sudah menggunakan Android 11 edisi Go yang berchipsetkan Unisoc. Sementara itu, GPU dari perangkat ini diusung oleh Mali G52 MC2 dan prosesor penyimpanannya berkapasitas 1/32 GB. Ponsel dengan baterai berukuran 3000 mAh ini telah dipasangkan oleh layar berpanelkan IPS LCD. Layarnya yang berukuran 5,45 inci memiliki ketajaman layar 295 ppi. Perangkat ini membawa dua sensor yakni akselerometer dan proximity. Pengguna dapat menikmati bidikan gambar dari kamera ponsel ini yang berkonfigurasi 5 megapiksel, baik untuk kamera depan maupun kamera belakang yang disertai LED flash. Ponsel terbaru dari Vivo selanjutnya adalah Vivo Y12s 2021. Perangkat yang merancang dirinya berdimensikan layar 6,51 inci dengan penggunaan panel berteknologi IPS LCD, menjanjikan sudut pandang yang baik dan lebih hemat daya. Berbicara daya, baterai yang digunakan oleh Vivo Y12s 2021 berkapasitas LiPo 5000 mAh. Tidak lupa menghadirkan sistem pengisian berkecepatan 10 Watt dan teknologi pengisian balik 5 Watt. Perangkat yang masih punya fitur FM radio ini menempelkan dua lensa pada kamera utamanya yakni 13 megapiksel untuk lensa wide dan 2 megapiksel untuk lensa kedalaman. Sudahkah Anda berkenalan dengan Nokia Android terbaru? Kalau belum, mari kita sambut Nokia 1.4 yang baru saja dirilis pada awal Februari tahun 2021. Ponsel pintar ini memiliki sistem operasi Android 10 Go Edition yang diharapkan memberikan kinerja lebih cepat. Nokia 1.4 juga telah disuntikan dengan baterai LiPo berkapasitas 4000 mAh, memungkinkan perangkat dapat bertahan hampir seharian. Layar ponsel ini berukuran lebar yaitu 6,5 inci yang cocok digunakan untuk aktivitas belajar dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera Go App.